Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, masih bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Jember, Ibu Desi Anggraini. Dan tadi kami sempat menyinggung soal bagaimana sengketa yang sering kali terjadi dalam proses penghitung suara ini. Nah, langkah konkret yang dilakukan oleh KPU Jember sendiri untuk bisa mengklaim ataupun melakukan pengajuan keberatan itu secara adil dan transparan pastinya seperti apa, Bu Desi? Ya. Jadi prinsip penyelenggara itu kan memang harus memperlakukan pasangan calon ya, atau para kontestan ini secara adil, dan sama begitu. Dan kami pastikan juga kepada masyarakat sampai hari ini kami juga sudah memperlakukan itu kepada kedua pasangan calon. Ya. Terlepas nanti kemudian bagaimana kami mengantisipasi jika terjadi ada sengketa hasil gitu, perselisihan hasil. Tentunya yang awal dan selalu kami tekankan ke diri kami sendiri di KPU Kabupaten sampai dengan jajaran kami di bawah itu adalah tertib administrasi. Itu yang utama. Tertib administrasi. Yang kedua adalah memperlakukan logistik kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu meliputi aman, ya, dan selamat. Jadi logistik pilkada itu bukanlah barang seperti barang lain, tapi ini perlu perlakuan khusus karena memang punya potensi untuk menjadi konflik jika kita tidak memperlakukan dengan baik-baik, dengan seksama. Karena dengan tertib administrasi ini nanti segala sesuatunya apabila ada sengketa, ini memudahkan kita, terkait dengan alur dan juga kronologi yang sudah kami lakukan di awal sampai dengan akhir. Nanti akan kita punya rekam jejak yang mudah kami untuk memberikan keterangan-keterangan jika itu dibutuhkan. Contoh misalkan nanti ada semacam alat bukti begitu, nah alat bukti kita sudah kita siapkan sebaik-baik mungkin karena administrasinya sudah baik dan sudah dijaga juga dengan baik. Karena penjagaan itu kan berjenjang juga. Karena barang ini kalau sudah turun di TPS, dilakukan penghitungan, kita pastikan bahwa yang masuk kembali di dalam kota itu juga dalam kondisi yang baik, aman tentunya dan selamat. Sampai kemudian barang ini kembali ke KPU, di gudang KPU juga dalam kondisi yang sudah baik, aman dan selamat, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Diikuti dengan kelengkapan-kelengkapan lain yang sudah saya singgung tadi terkait dengan formulir keberatan, peristiwa khusus itu sudah teradministrasi dengan bagus begitu ya. Jadi tidak cukup baik tapi bagus karena kadang-kadang kalau tanpa perhatian bisa sekena-kenanya begitu menulis ya. Nah setelah kita baca akhirnya tidak jelas atau bagaimana, itu menjadi atensi kami untuk memperlakukan atau menuliskan setiap kejadian khusus dengan rinci dan detail begitu. Baik, jika nantinya ditemukan perbedaan hasil mungkin di TPS, PPK atau bahkan tingkat kabupaten, apa yang dilakukan oleh KPU sendiri? Apa mekanisme memverifikasi ulang itu sudah disiapkan begitu? Iya, jadi kembali lagi kepada fungsi-fungsi kami selaku penyelenggara dan juga ada fungsi pengawasan di sana, termasuk adanya unsur saksi, ya. Jadi di setiap gelaran rekapitulasi yang dilakukan berjenjang, baik itu mulai dari TPS yang dilakukan oleh teman-teman KPPS, kemudian di tingkatan PPK dilakukan teman-teman PPK tingkat kecamatan. Di sana sudah ada unsur-unsur mulai dari pengawas dari Bawaslu yang punya fungsi pengawasan penuh, kemudian ada juga pengawas dari pengawas independen atau pemantau independen, dan juga tentunya mereka punya alat kerja sendiri yang juga untuk mengawasi proses rekapitulasi. Kemudian yang paling utama ini adalah saksi. Saksi ini adalah dari unsur pasangan calon, ya, yang mana mereka juga punya alat kerja sendiri. Nah, dari beberapa unsur inilah yang kemudian menjadi beberapa pola juga atau beberapa alat juga kami untuk mengantisipasi jika terjadi ketidaksinkronan begitu di jenjang. Maka banyak kanal ini untuk menjadi sumber keterangan bagaimana kronologi terjadiannya begitu. Jadi memang semuanya setelah berjenjang dan semuanya sudah dilengkapi dengan alat kerja. Nah itu tadi kembali saya selalu mengulang-ulang, tertib administrasi itu penting, gitu. Karena untuk sebagai pendukung kita dalam menghadapi persoalan yang ada nanti. Baik, apalagi kalau misalkan gugatan ini berujung sampai di Mahkamah Konstitusi begitu ya, administrasi betul-betul harus rapi begitu. Nah keberadaan saksi selama ini baik dari pasangan calon dan lain sebagainya,
menjadi evaluasi tersendiri atau bagaimana Bu Desi? Apa ada kendala keberadaan mereka di berbagai TPS ini? Di setiap kepemiluan, setiap pilkada, pemilu, pilpres atau pilkada, posisi saksi itu sebetulnya memang punya fungsi yang sangat krusial sebetulnya ya. Cuman kalau untuk kami mengevaluasi itu juga tidak bisa kami memberikan, bukan ranah kami juga ya begitu, karena sejauh ini setiap saksi yang berada di TPS atau berada di kecamatan pada saat mereka menjalankan tugas menjadi saksi, ada beberapa yang memang sudah maksimal menjalankannya begitu ya, dengan tertib administrasi, mengikuti dari awal sampai akhir. Ada juga yang mungkin mereka bergantian ya. Ada juga kemudian yang datang di awal tidak sampai selesai atau datang di akhir saja. Nah, dinamika begitu itu kan juga menjadi output yang bisa tidak maksimal karena setiap tidak mengikuti peristiwa dari awal sampai akhir, ini juga akan menjadi output yang tidak utuh begitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dan perlu menjadi catatan mungkin ya. Karena kalau misalkan berganti orang bisa saja analisis yang dilakukan berbeda juga begitu ya Bu Desi. Nah, terkait dengan pilkada ini yang menjadi kunci utama adalah masyarakat, pemilih begitu. Apa pesan Bu Desi kepada masyarakat Jember untuk bisa mereka menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab? Iya. Jadi yang terpenting memang suksesnya pilkada itu, khususnya di Kabupaten Jember, kita nanti tanggal 27 November 2024 itu untuk memilih gubernur dan juga bupati. Ya, gubernur untuk Jawa Timur dan juga bupati untuk Kabupaten Jember. Maka yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ingat bahwa yang menjadi pemenang itu sesungguhnya adalah suara rakyat. Begitu ya, karena pemenangnya adalah yang paling banyak suara rakyatnya. Maka gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita sudah punya pilihan, maka dengan sadar maka gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa suara pemilih, tanpa kontribusi pemilih yang memiliki hak suara, maka pemilihan bupati dan wakil bupati dan juga gubernur dan wakil gubernur bisa jadi akan menjadi kurang legitimate. Gitu. Jadi untuk supaya ini pemimpin kita yang akan kita pastikan akan bisa terpilih nanti, itu merupakan pilihan masyarakat dan pilihan rakyat yang legitimate, maka mari kita bersama-sama memiliki kesadaran penuh bahwa suara kita itu berarti ya, satu suara sangat menentukan. Iya. Begitu. Menurut Bu Desi, ketika nanti partisipasi masyarakat ini tinggi, persentasenya apa dampak mereka? Apa dampaknya untuk Kabupaten Jember? Tentunya dampaknya baik pasti ya, karena salah satu indikator suksesnya gelaran pilkada di Kabupaten Jember itu atau di secara umum juga itu tingginya angka partisipasi masyarakat. Karena apa? Itu sudah menandakan bahwa masyarakat kita sudah sadar politik, kesadaran politik tinggi, sudah sadar bahwa kepentingan warga, kepentingan masyarakat ini akan bisa terakomodir dengan baik ketika masyarakat ini memberikan hak pilihnya dengan harapan pemimpin-pemimpin yang mereka pilih ini dapat mengakomodir kepentingan masyarakat banyak. Nah, itu akan menjadi poin yang baik dan penting untuk masyarakat kita ketahui sehingga untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Baik, terima kasih banyak Bu Desi Anggraeni atas informasi yang diberikan, dan kita harap tentunya pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan saudara, jangan lupa 27 November kita datang ke TPS, pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dan tentunya memilih dengan semangat untuk mencari calon terbaik kepala daerah kita. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.